Tapi produk yang baik itu membawa loyalitas pelanggan. Kita coba edukasi yang benar. Iya. Memang yang benar tuh nggak selalu enak sih. Cuma Iya. menurutku itu baik untuk jangka panjang. Betul. Gitu. Gimana sih cara ngebangun mindset ya? Ada di ekosistem yang tepat ya. Oke, kita ketemu lagi di Grow Talks. Episode berapa, Duh? Episode 3. Episode 3, season berapa ini? Season pertama ya di kuartal Season ini. pertama. Memang ada berapa season harusnya, Duh? Seasonnya panjang lah ya. Panjang. Lebih panjang dari One Piece lah paling nggak. Waduh. Ya, oke, kita mulai langsung ya dari season yang pertama ini kita mau bahas terkait dengan perubahan persepsi buyer, Duh. Oke. Kalau dari momen Ramadan kali ini kan aku rasa pasti ada shifting ya, Duh ya, dari tahun ke tahun ya. Terutama dari buyer atau calon konsumen ini ya. Daya konsumsi ataupun jenis konsumsinya aku rasa adalah shifting ya, meskipun mungkin nggak besar gitu. Kalau dari kamu ngerasain nggak sih, Duh, dari tahun demi tahun ya, mungkin yang bisa kita lihat kan 2023 versus 2024 versus 2025 ya. Menurutmu ada shifting nggak kalau di tokomu sendiri, Duh? Shifting yang ada challenge ya, lebih ke arah tantangan-tantangan yang menurutku dari segi peta persaingan itu juga lebih banyak yang berdampak ke biaya iklan juga lebih mahal dan strategi untuk naikin toko dan produk itu juga struggle-nya lebih beda sih kelihatan daripada karena aku mulai kan 2019 ya. 2019 itu masih mulai banget lah, nggak ngerti apa-apa lah. Bisa bilang 2020 itu baru ada penjualan yang lebih rutin. Di 2020 tuh jujur menurutku masih kayak gampang sekali ya untuk bisa naikin satu produk tanpa perlu effort berlebih ini apa, misalnya kayak zaman sekarang kita tahu era afiliator, era live streaming, era short form video. Zaman dulu tuh ya sesimpel ya, mungkin aku bukan era yang awal banget 2016 2017 tapi di era itu masih kayak cukup dengan produk organik, naikkan produk itu masih punya efektivitas yang oke lah menurutku ya. Dan iklan itu juga jauh lebih murah dan hasil trafficnya jauh lebih gede sih. Gitu. Berarti bisa dibilang untungnya seller-seller 2023 2024 nih sebenarnya lebih gede dong harusnya dibanding 2025 2026 ini. Betul. Keuntungannya lebih tebel nggak sih harusnya? Marginnya lebih tebel seller dulu daripada seller sekarang. Kamu pun ngerasain ya, Duh ya? Ngerasain sih aku. Ngerasain. Oke, itu karena memang biaya admin yang naik, terus karena juga iklan yang makin harus spending gede gitu ya. Persaingan pasar kan juga. Ya, karena kita tahu sekarang pemain gede itu masuk ya. Artinya itu pemain yang levelnya pedagang atau reseller kali ya, yang cuma di tengah-tengah doang. Itu dulu banyak gitu loh. Sekarang mainnya pabrik to customer, yaitu konsumen kan. Ya. Jadi mereka yang punya harga modal terendahnya nggak jalan langsung ke end user. Gimana orang di tengah ini rantai distribusinya bisa kuat ngelawan yang paling atas kan? Iya. Aku tuh sebenarnya penasaran sih, Do, sama salah satu postingan kamu yang kemarin tuh, Do. Kamu kan sempat share ya performa tokomu di bulan Januari gitu ya. Kayak aku ngelihat biaya iklannya sebenarnya nggak terlalu gede kalau tokomu gitu, Do. Tapi hasilnya gede banget gitu loh. Maksudnya ROI-nya bisa 45 atau 50 kali ya? 40 kali. Padahal produkmu kan harganya cenderung produk-produk yang nggak terlalu tinggi ya harganya ya. Kayak cuma 10.000, 15.000. Bisa dapat ROI segitu tuh gitu. Padahal Januari ini low season kan, dimana hampir semua toko tuh bilang sepi gitu. Itu kamu ada perubahan strategi nggak, tuh, dari low season 2023, 2024, 2025, 2026? Ada perubahan nggak gitu? Selain kalau memang Ramadan kita pasti kecenderungannya udah naik ya. Tapi ketika menghadapi low season kayak di Januari ini, itu kamu ada perubahan atau shifting nggak dari strategimu sendiri, tuh? Dulu tuh enaknya gini ya. Dulu zamannya iklan. Aku tuh nggak pemain
immerse yang simple sih aku tuh. Hmm. Nggak yang ribet, Hmm. ya, nggak yang terlalu banyak teknik gitu. Perbedaan yang aku lakuin pertama sebenarnya aku lebih ke arah memang ngelihat dari eh pertama tuh aku selalu lihat outlook-nya dulu, ya. Menurutku karena aku tuh gede lompatannya tuh di 2021 Ya. tokoku itu. Itu growth ribuan persen waktu itu. Oke. Ya dari ya toko yang sehari order cuman 10, 12 gitu ya. Waktu pertama kali mulai itu jadi sampai hampir ratusan, ya kan? Itu jadi satu turning point yang di 2021 itu gitu loh. Sampai sekarang bisa ya mungkin 500 paket gitu ya. Itu tuh punya eh, cara yang tetap simple yang aku pegang. Pertama adalah, tapi challenge-nya gini memang. Di tahun awal itu perubahan yang kita lakukan itu nggak harus apa ya, terlalu ekstrim atau terlalu banyak, tapi hasilnya tetap baik selama apa? Selama produk yang kita main itu tepat. Hmm. Poin itu di sana sebenarnya. Nah sekarang produk masih kunci ya sebenarnya Ya. menurutku. Makanya aku kan selalu berlandaskan carilah produk gitu, carilah produk. Karena kalau kita main di pasar e-commerce ini starting pointnya nggak cuma dari marketing, nggak cuma dari iklan. Iklan itu kan marketing ya. Ya. Tapi produk yang baik itu membawa loyalitas pelanggan, Hmm. pelayanan yang baik itu membawa loyalitas pelanggan dan itu akan membawa toko kalian lebih mudah untuk naik juga gitu loh sebenarnya ya. Orang tuh beli juga lebih mudah dan biaya untuk akuisisi customer itu kembali lagi akan lebih murah. Ya efeknya kemana? Ya iklan yang lebih efektif kan. Ya. Gitu. Kok bisa logikanya? Karena JV Mark itu zaman sekarang itu kan cuma memutar-mutar apa? Konten, memutar-mutar produk kan sebenarnya. Ya, jadi produk-produk yang memang zaman sekarang ini sudah laku kena iklan JV Mark, ya udah diputar-putar terus. Ketika memang kita tadi mengetahui produk kita sudah layak di pasaran, deliverynya tepat, pelayanannya tepat, cost-nya akan lebih murah gitu. Itu implikasinya sih jawabannya. Gitu. Jadi perubahannya lebih ke arah sana sih. Produk masih king banget, cuman dari segi deliver iklannya itu aku selalu ngelihat secara big picture-nya, how to running-nya untuk ngambil strategik teknis iklannya gitu. Oke, oke. Jadi pasti ada cara main yang berbeda ya, Do ya. Kalau kamu ngelihat kedepannya ini kan akan makin challenging ya untuk jualan di marketplace ya, Do ya. Kalau dari kamu sendiri ngelihatnya seller gimana sih yang masih bisa survive ya, yang masih bisa terus mengembangkan tokonya, nggak kegerus sama kompetitor atau nggak kegerus sama juga eh ini ya market yang memang makin susah ya gitu ya. Menurutmu gimana tuh? Menurutku seller yang pertama harus adaptif dan ngerti cara pakai data atau baca data. Itu penting pertama zaman sekarang karena seller yang jualan terus dikasih iklan dan berharap tokonya jadi miliaran itu nggak bisa menurutku ya. Produkmu yang jelek, produkmu yang tidak diminati pasar, produkmu yang tidak dicari oleh orang akan menentukan seberapa mahal biaya iklan yang kamu dapatkan untuk mengakuisisi satu orang kan. Itu. Jadi produk itu bisa dicari dengan sekarang data telanjang ya menurutku, kemana-mana banyak tools yang bisa kalian pakai dan itu bisa bikin kalian lebih mudah untuk menangkan pasar satu step dulu. Kedua adalah ngomongin soal strategi pemasarannya Barwan gitu. Strategi pemasaran ini menurutku kalau teknis beriklannya itu lebih simpel. Ya aku bilang tadi. Kalau di luar sana ada yang bilang harus otak-atik tiap jamnya dan sebagainya, pro kontra, dan aku adalah tipe yang simple dan ya tokoku terus growth ya untungnya gitu. Dan profitnya juga masih terus jalan gitu di era admin fee yang mahal dan sebagainya gitu. Jadi teknik marketing itu menurutku bukan zaman sekarang mau apapun lah, mau TikTok, mau Meta, mau Shopee, mau apapun itu. Bukan ngeribetin apa ya? Nanti ngebitnya ini diganti tiap jam berapa. Ya kan? Orang-orang gitu. Budget itu naik tiap 2 jam dengan rumus teori berapa persen. Too much lah menurutku ya. Bahkan kan peraturan terbaru Shopee contohnya melarang sellernya untuk
ngotak-ngatik iklan lebih dari 10 kali kan. Iya. Artinya shop itu nggak boleh diganggu. Iya. TikTok nggak boleh diganggu gitu loh. Kayak udah kamu kasih aja bid sekian, tak kerjain coba tak usahain gitu Iya, loh. Gampangnya tuh kalau mereka bisa ngomong kayak gitu. Nah, ya mungkin apa ya, agency atau freelancer e-commerce ini yang kayak keribetan aja ya, ngotak-ngatik gitu. Iya. Fokusnya makanya aku bilang outlook gambarnya dulu gitu loh. Contohnya sekarang temanya gini, kemarin aku bilang tema low season. Apa yang harus dilakukan sih? Forecasting stock itu penting, ya kan? Karena stok itu perlu duit guys, gitu loh. Ya kalau kita ngomong ke UMKM, kan nggak cuman disuruh jual produk terus suruh iklan kan, gitu ya. Stok mana yang harus diperbanyak, ya kan? Terus habis itu strategi defense itu nanti cut off budget berapa persen untuk dialihkan kemana, misalnya. Itu kan harus diperhitungkan gitu loh. Nanti kalau ngegas berarti budgetnya dipakai kemana, kapan naiknya, berapa ROI yang diharapkan seller supaya perputaran itu tepat, ya produk mana yang dipilih untuk digas, ya, kayak gitu tuh penting gitu. Dari sebenarnya ngotak-ngatik, ini nanti naik jam 7, jam 9 itu Fokus ke produknya harusnya. Iya. Berarti nggak valid dong statement bahwa setiap produk selama kita tahu cara marketingnya bakal laku, bakal nemu marketnya. Itu nggak berlaku dong di marketplace. kalau nemu marketnya setuju. Ya, Pertanyaannya kan seberapa besar marketnya itu tadi. iya. Ya. Marketing itu nggak bantu produk kita itu bikin bikin gini. Marketing nggak bikin bisnis kita itu panjang. Yang bikin panjang itu produk kita menurutku. Oke. Iya, karena marketing setuju, datengin customer, bikin laku setuju. Tapi kalau produknya sampah, Ya nggak orang retensi, nggak balik lagi. Nggak ada retensi ulang gitu loh. Dan apa kamu akuisisi terus, ya kan? Akuisisi terus itu ada Batasnya setiap juga. pasar itu punya batas, Iya. ya kan? Dan semakin kecil batas pasar yang pengen kamu akuisisi, makin mahal biaya yang kamu keluarin. Iya. Itu yang logika dasar yang harus dipahami sih sama owner atau mungkin para advertiser juga. Oke, tapi kan balik lagi ya kalau sellernya ini single factor ya, semua diurusin gitu ya. Mulai dari iklan, packing, pengiriman gitu ya. Bahkan sampai inovasi produk gitu ya, produk kurasi gitu. Itu kan lumayan melelahkan dan lumayan panjang ya sebenarnya prosesnya ya gitu ya. Nah, menurutmu sebenarnya para seller ini gitu ya bisa nggak sih manfaatin mungkin kayak AI atau automation tools yang sekarang juga lagi booming ya, banyak perusahaan ngegarap itu gitu ya. Dan kita Trennya juga kan ke arah ngegarap, sana. kan? Iya. Nah, kira-kira bisa nggak mereka manfaatin perkembangan teknologi sekarang, yaitu AI ataupun automation, untuk nge-support memang produktivitas mereka? Karena kan seller banyak juga loh kerjaannya, meskipun cuma di rumah doang ya, terima orderan, tapi packing, pengiriman, terus ngurusin supplier, belum kalau retur ada barang retur ya kan, belum lagi kalau ada yang same day ya kan, banyak gitu loh. Meskipun judulnya di dalam rumah, tapi di dalam rumah dia habis juga waktunya gitu loh. Benar. Menurutmu gimana tuh? Menurutku sih penting ya. Makanya kita juga bikin. Oke. Ya, karena menurutku gini sih. Semakin ke depan ya, ngotak-ngatik toko itu aku yakin platform itu akan benar-benar mudahin kita. Ya. Gitu ya. Nanti AI makin gila, platform itu akan benar-benar ngembangin AI juga di dalamnya gitu loh. Jadi seller atau nanti owner itu bakalan coba untuk lebih banyak berkutat ke how to growth-nya, strategik gedenya gitu loh. Dia nggak berkutat lagi kalau zaman Di dulu satu komponen aja ya. Iya, bitnya 200 naik Kata berapa kuncinya apa persen gitu ya. Iya, itu udah nggak apa ya menurutku Ya nggak udah diambil perannya oleh AI ini ya. gitu loh. Iya, makanya tadi lebih ke arah riset menangin pasar, tren apa, demand apa yang ada di pasar. Itu ya tetap mungkin nanti bisa dibantu AI gitu ya. Tapi execute-nya itu kan tiap owner berbeda-beda tuh. Ya. Ya kan. Bagaimana membentuk produk yang punya USP lebih tinggi di pasar itu kan juga tiap owner berbeda ya kan. AI cuman tahu risetnya. Iya. Eksekusi nyatanya itu dari kita gitu. Iya. Nah, itulah nanti pentingnya owner tuh di situ gitu. Jadi AI itu sangat membantu sih menurutku. Oke, jadi kedepannya bisa jadi semuanya akan serba lebih otomatis, mudah gitu ya.
nggak terlalu berkutat hanya di platformnya aja, tapi di luar itu ya, di luar platform ya, Kalau bilang ngulik di luar dashboard. di luar seller Di luar center. dashboard. Iya. Iya, iya, Itu sih iya. yang harus dipikirin Iya sama sih. owner ya, atau mungkin bahkan agensi zaman sekarang gitu. Nggak usah mikirin, ya mungkin sekarang masih ada ya yang dilakuin, tapi kalau nanti teman-teman owner di sini mikirnya keluar sana sih, udah nggak mikirin dashboard menurutku. Oke, berarti untuk ke arah sana, menurutku ya, kalau menurutku sendiri, seller tuh butuh skill yang namanya kreativitas, gitu ya, problem solving, Betul, sama data analytics. betul. Menurutku 3 hal itu. Kalau menurutmu gimana tuh? Kreativitas, problem solving, Sama data data analytics. analytics. eh Ya bener sih, setuju juga sih. Kreativitas nanti lebih ke arah gimana setelah teman-teman, mungkin kreativitas ini lebih ke arah nanti gini juga sih. Aku gak tahu ini masuk scoop apa ya. Cuman kalau di kepala aku tuh layaknya seperti connecting the dot gitu loh. Kayak gitu tuh nyambungin antara satu Fakta dengan fakta yang dengan lain. fakta yang lain gitu. Karena fakta itu sudah ada kan. Ya. Fakta itu kan informasi yang Ya. disajikan oleh AI, yang disajikan oleh Google. Hmm. Tapi gimana caranya kita tahu dari fakta A ke fakta B itu ada satu gap yang bisa kita isi untuk kita nanti jadikan, oh ini produk Ya. kita masuk ke sana gitu loh. Ya jadi kreatif itu nanti arahnya ke sana sih. Jadi bukan apa ya, mungkin takutnya teman-teman kalau berpikir bahwa oh saya tuh harus kreatif. Kreatif itu aneh gitu loh. Kadang ya abstrak ya, bentuk produk yang aneh padahal Nggak dibutuhin market, nggak butuh butuh sama market. Iya. Nah, jadi harus paham tadi, tahu faktanya, tahu marketnya. Oh ini B. Tengahnya ada apa yang bisa aku isi? Kalau aku isi, itulah kreativitas maksudnya Iya, gitu. iya, iya. Gitu. Data analytics juga penting ya, karena ya sekarang menurutku sih bergerak bisnis juga nggak boleh pakai feeling driven. Feeling, asumsi. Asumsi ya, feeling driven Iya. nanti nggak jelas ya, akhirnya ownernya suka A ya akhirnya timnya Iya. ikut A semua. Rombang-ambing. Iya, nggak jelas gitu. A itu belum tentu baik kan. Iya. Ya sih itu aku juga nemuin ya salah satu seller yang kita bantu di Grow Lab gitu. Dia nanya ke aku gitu. Selama ini aku jualan untungnya berapa sih gitu. Dengan kita ada kenaikan cost untuk marketing ini, aku masih untung nggak? Pertanyaannya tuh kayak gitu ke Iya, aku. iya, iya. Nah, kan aku bantu hitungin kan, dan aku tuh awalnya asumsinya, oh jangan-jangan memang marginnya tipis nih orang gitu. Jadi dia khawatir begitu ada cost tambahan dikit untuk marketing, langsung jadi minus atau negatif gitu bisnisnya. Selaku hitungin, dari satu produk doang nih, produk hero-nya kebetulan. Omsetnya dari satu produk doang tuh 280 juta. Satu produk. Satu produk gitu. Aku hitungin net marginnya kira-kira berapa? Net marginnya itu sekitar 15% tuh. Net. Oke. Net. Net bersih udah dimasuk dipotong. kantong Iya. Udah dipotong biaya admin, HPP, Oke. udah berbagai pajak dan lain-lain. 15% tuh. Berarti gitu. berapa tuh ya? 40 juta? Iya, berarti Sekitar 50 sekitar juta ya? 40 juta gitu. Dan aku kaget dong, loh. Kak, masih sekian net marginnya gitu. Sehat banget sebenarnya. Sehat banget gitu. Nah, aku jadi bertanya selama ini dia ngitung nggak? Selama ini dia ngerasain nggak uang segitu di rekeningnya? Oke. Karena kok dia tuh jadi sangat khawatir ketika ada kenaikan cost marketing. Kalau nggak salah waktu itu kenaikan cost marketingnya cuma 500.000 atau 1 juta gitu loh, tuh. Tapi dia udah sangat khawatir gitu loh. Kakak udah, aku nggak mau pakai aktivitas cost marketing ini karena aku takutnya nggak untung. Coba hitungin dong kak. Nah, aku kira kan kayak marginnya tipis kan, tuh. Ternyata marginnya setebal itu. Iya. Kayak, loh, kak, aku sebenarnya pengen tanya, kak selama ini nggak kerasa di rekeningnya atau Iya. gimana? Coba kan nggak sopan ya ada ya. Coba Masa nggak ngerasa kayak duitnya tambah banyak itu gitu dari ya? satu produk loh, tuh, gitu. Iya, belum produk lain. Belum ada produk lainnya. Itu udah dipotong sama affiliate. Udah dipotong, dia kan kebetulan live juga di Shopee kan. Kan kalau kita live di Shopee ada komisi ekstranya juga kan. Itu udah dipotong semua komponennya. Total potongannya dia tuh karena ya tadi ada affiliate 10%, itu mencapai 31%. Jadi dari harga jual dikurangin 31%, berbagai potongan plus tadi affiliate, terus ada juga komisi ekstra live. Itu masih net marginnya di bawah 16% tuh. 16% kaliin 228 juta, 280 juta tadi. 40 jutaan tuh 40 gitu. juta bersih masuk kantong. Iya. Jadi kayak, aduh, sayang banget seller-seller kayak gini yang nggak pernah menghitung marginnya sendiri. Iya, Jadi ya iya. dia worry mau nambah biaya iklan
Betul. khawatir, Mau scale up juga maju mundur. mau scale up juga maju mundur gitu. Padahal potensinya masih gede banget ke depan gitu loh. Itu juga sih yang aku sayangkan banget ya. Padahal semua data dan informasi itu ada kan di Shopee website gitu. Tapi dari situ berarti ketemu jawabannya kan. Orang kalau kenapa gini? Pertanyaannya kenapa banyak mungkin pebisnis kita itu stuck di level mikro atau kecil? Ya, Kemungkinan adalah karena mereka takut ngelangkah karena pakai feeling driven. ya, Kenapa pakai feeling driven? Karena mereka gak pernah mau menghitung sebenarnya bisnisnya itu untung berapa gede gitu. iya. Soalnya dia tahu bahwa masuk kantong 40 juta, aku nambahin iklan 1 juta 2 juta kan kecil sekali sebenarnya kan. Gitu. Benar, Makanya sana benar, ya. benar. Itu juga sih yang aku rasa perlu memang fundamental yang kuat ya ketika mau berjualan online gitu. Memang mungkin seller menggampangkan ya, omsetku juga masih kecil, omsetku masih segini. Justru harus dibangun dari awal menurutku. Karena begitu itu dibangun, kita jadi berani untuk scale up. Tapi kalau itu nggak pernah dibangun, nggak pernah dihitung, menggampangkan itu di awal, ketika nanti udah mulai grow, untuk langkah-langkah berikutnya itu mereka jadinya ragu-ragu, menurutku ya, gitu. Jadi jangan disepelekan masalah hitung-hitungan kayak gitu. Toh hitung kayak gitu nggak nyampe 1 jam sih menurutku ya. Iya. Kan informasinya juga udah ada di Shopee semua transparan, tinggal dikali itu kan tinggal kali kurang bagi ya kan, Betul, betul. tambah jumlah gitu kan. Jadi menurutku itu penting banget gitu ya. Jadi aku juga sebenarnya sangat berharap ya ke teman-teman seller yang dibantu Grow Lab gitu ya. Mereka tuh bisa punya fundamental itu. Bahkan seringkali kan kita bantu hitungin ya, Do ya. Betul. Biar mereka juga tahu berapa sih sebenarnya real keuntungan mereka, berapa sih yang memang bisa buat saving mereka, berapa sih yang bisa dikembalikan ke bisnisnya untuk di scale up Betul, gitu. Dan ya balik lagi, memang itu bagian dari Grow Lab ya. Kita nggak cuma ngasih istilahnya service, perbantuan gitu ya. Tapi kita juga care ya dengan sustainability dari Stability, betul. toko itu Betul. gitu sih. Karena kalau dia nggak sustain ya gimana Grow Lab. Kita ini kan juga sebenarnya berpartner ya Iya, dengan teman-teman seller ya. Benar, benar. Gitu ya. Keberlangsungan mereka ya keberlangsungan Grow Lab gitu kan. Jadi aku rasa kita pengen cari hubungan jangka panjang yang memang saling menguntungkan ya, Betul. gitu ya, dan sama-sama enak lah, gitu. Betul. Mungkin kamu ada ini nggak tips untuk yang lain yang belum join sama Grow Lab? Nah, itu. Makanya kan aku tuh nggak seneng dicap agency gitu. Iya. Aku tuh suka menghilangkan. Cuman emang banyak orang bilang kayak kerjaanmu ini apa agency ya gitu. Iya. Karena gini, agency itu di luaran sana banyak yang lahir dari orang yang mindsetnya itu bukan partner gitu loh. Dan mereka bukan praktisi juga terkadang, mereka hanya teoritis aja. Iya, iya. Jadi ya secara teori memang digital marketing seperti itu ya. Funnel, tofu, mofu, bofu semuanya juga seperti itu gitu loh. Nanti tinggal diterapkan. Cuman kan realita lapangannya ketika berusaha itu Ya, ketika harus di ada level penyesuaian. mana itu ada penyesuaian tertentu kan. Gitu dan akhirnya kenapa sih margin yang di level sekarang itu harus kecil? Nanti kapan bisa naik itu kan juga harus dipikirkan. Iya. Kalau tidak dirasakan ya akan sulit. Iya, iya. Gitu loh. Makanya itu poin pertama kenapa Grow Lab ini aku pengen tuh jadi apa ya benar-benar real business partner. Bisnis partner, Iya. nggak hanya sekedar ya jual jasa ya. Jual jasa iya. Kalau agensi itu konotasinya jual jasa. Iya, Aku dapat duit, ya udah. udah kan. Kalau nanti kamu collab setahun depan gak kuat bayar kita ya udah kan aku udah dapat duit nih. Iya, iya. Orang gitu kan, gitu loh kebanyakan. Iya, nggak semuanya Hit ya. and run jadinya. Tapi kebanyakan itu jasa itu seperti itu yang akhirnya apa tadi deliverynya Ya. nggak sempurna dan orang banyak kecewa dengan konotasi agency gitu loh. Benar, Ya, benar. jadi itu yang bikin sih menurutku jelek. Nah, aku tuh nggak seperti itu sebenarnya. Aku pengennya jadi business partnernya tadi Benar, sih. benar. Aku ada satu cerita juga ya. Salah satu seller yang kita bantu akhirnya kan di awal kita udah langsung rekomendasiin kadang ya. Harganya perlu dinaikkan dan Nah, lain-lain. betul itu. Jujur, kalau dari sisi kita memposisikan sebagai marketer, kita nggak akan mau itu kan, Do. Maksudnya itu menyusahkan kita. Nyusahin. Masa kita mau ngejual harga produk yang lebih mahal daripada sebelumnya? Itu kan bikin PR buat kita sebagai penyedia jasa. Kalau Tapi- bisa jual yang paling murah kan? Iya, kalau bisa dibiarkan aja gitu kan. Cuma karena kita care, kita tahu bahwa itu nggak baik dan nggak sustain, bukan cuma masalah volume, tapi juga value dalam bentuk margin, yang sebenarnya itu bisa dikembalikan ke bisnisnya harusnya, maka kita rekomendasikan untuk harganya dinaikkan kan, gitu kan. Itu yang sebenarnya
nggak banyak menurutku jasa-jasa di luar sana tuh yang mikirin sedalam itu. Mereka pedulinya, oh dia berani harga jual murah, yaudah digeber aja volumenya, Iya. gitu. Ya aku tahu Nanti sih. narasinya kan gini kan. Gak apa-apa tipis, yang penting kan laris. Ya. Nah, tapi balik lagi ya itu nggak sustain sih menurutku Iya. gitu karena banyak loh hidden cost di marketplace Betul. gitu loh. Ya kan? Contoh kayak oh ternyata packernya lembur gitu. Oh ternyata misalkan barang pengembaliannya banyak yang rusak dan lain-lain gitu, ya kan? Jadi banyak hidden cost sebenarnya yang itu kadang nggak tercover dengan margin yang tipis tadi. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dari aku juga dan kamu juga kita punya visi yang sama kan ya. Iya. Kita bantu nggak hanya masalah kenaikan omset ya. Semua pengen lah omset naik bener ya. Tapi Sustainability. sustainability-nya lah dan juga keberlangsungan dari Iya. Bisnis bisnis itu bisa sendiri napas panjang kan. gitu. Jujur kita tanya deh jasa mana di awal yang langsung rekomendasiin hargamu naik. Iya. Kan nggak ada tuh. Ada. Kayak Nggak mau sih, ngapain marketernya ya? iya, ngapain nyusahin aku sendiri nanti kalau volumenya turun ya hampir pasti ya kalau harga naik hampir pasti volume turun Ada ya, penjelasan penjualan volume. JFP turun ya. Kalau itu terjadi pasti ujung-ujungnya marketernya yang dikejar loh. Salahin. Ini kok sejak dipegang sama kamu jadinya omsetnya turun dan lain-lain gitu. Tapi kan kita coba edukasi yang benar. Iya. Memang yang benar tuh nggak selalu enak sih. Cuma Iya. menurutku itu baik untuk jangka panjang. Betul. Gitu. Nggak cuma semua tentang omset dan total paket ya, Bener. tapi di belakang itu berapa besar profit yang bisa dikantongi oleh Iya. klien kita itu Iya. juga kita Itu pikirin. penting, iya. Jangan hanya jadi jembatan uang ya, perantara uang benar. gitu. Benar. Kamu kan bukan bank atau koperasi ya, gitu. Kamu kan berbisnis ya. Nah betul. Ambillah sekian yang memang bisa jadi profit untuk keluarga kamu, untuk mengembangkan bisnis kamu lagi, atau untuk ya bersama keluarga Iya. gitu ya, atau orang-orang terdekat kamu gitu. Jangan kamu hanya ngejarnya volume, Sibuk kamu making doang ya, sibuk packing gitu. sama upload-upload di sosmed ya. Bener, jadinya nggak ada value yang bisa dia ambil sebagai pebisnis gitu loh. Dia pebisnis atau ini Donatur yayasan, digital wallet ya kan ya cuma yayasan Shopee dia. ya Shopee gitu kan. Donatur Shopee. Ya benar-benar makanya kita juga selalu di Grow Lab selalu menekankan pentingnya riset gitu kan, pentingnya juga untuk punya mindset yang tepat gitu kan. Dan menurutmu kalau dari kamu sendiri kan lebih banyak in charge ya dengan teman-teman seller ya dibandingin aku juga kan Do gitu. So far apa sih yang pengen kamu tekankan ke teman-teman seller dan biasanya kamu tekankan ya framework berpikir seperti apa sih yang kamu tekankan ke mereka Oke. ketika memang fase awal bersama Grow Lab? Oke. Pertama tuh gini, mungkin teman-teman yang baru nonton ini ya perlu pahami juga bahwa Grow Lab bukan seperti agensi ya. Ya pekerjaannya mungkin mirip ya. Tapi bukan seperti agensi di luar sana. Makanya kita punya community, punya ekosistem pembelajaran. Why pembelajaran dulu yang aku tekanin? Karena pembelajaran itu basic dari ketika kalian mau mulai usaha. Ya. Ya, usaha itu bukan kayak teman-teman naruh duit, modal aku punya duit, tak iklanin. Pokoknya rame aku dapat duit lagi Ya. gitu. Nggak seperti itu kan. Bisnis itu komponennya kompleks sekali. Dan itulah kenapa nggak semua orang cocok jadi bisnis. Iya. Dan di negara maju pun pebisnisnya itu cuma sedikit. Ya, karena nggak semua orang bisa seperti itu Iya. gitu loh. Jadi pentingnya adalah pemahaman dulu dasar. Apa itu? Di belajar itu adalah pahami dulu pola mindsetnya dulu. Ya, aku selalu bilang gini sih, basicnya itu ke orang-orang. Jualan jangan sekedar jualan. Ya, kemarin tuh ada yang bilang gini. Jualan nanti ada yang tanya kan, Ya. Januari kok sepi, ya kan? Oke, aku jelaskan lah pakai Outlook market data, ya kan? Terus pakai kenapa fenomena kita kan juga baru sesuaikan harganya juga ya kan waktu itu. Harganya kita sesuaikan karena melihat marginnya dia Dinaikin 20%-an ya kalau nggak salah harganya sampai iya. ya. Karena marginnya hanya 0, sekian, bayangin. Waduh. Margin untuk itu tuh kan dia hanya donatur Shopee kan aku bilang. Iya sih. Nah, ketika aku tahu seperti itu aku benerin. Jangan seperti ini kerja Pak gitu ya. Kerja ya bapaknya untung ya kan. Itu mindset dulu pola pikir yang harus tahu ya. Jangan nggak apa-apa turun, tapi dapat duit dong gitu loh. Iya. Jangan kerja itu cuma buat sibuk packing doang, capek terus gak dapat apa-apa kan Iya. gitu loh. Itu yang coba aku pikirin gitu. Jangan tergiur di sana. Jadi belajar untuk memahami bisnis itu harus untung. Itu pertama ya kan. Kedua, jualan jangan cuma sekedar jualan. Jualan sekedar jualan itu adalah jualan yang
tidak mengerti bahwa komponen jualan itu harus ada match antara produk yang dijual dengan apa kebutuhan pasar. Ya, bahasa marketingnya itu atau bahasa ininya Product product market. market fit, Mm. ya kan. Jadi yang kita jual demand-nya ada nggak? Demand-nya itu cocok di pasar harga berapa? Kira-kira kriteria pasar itu menangkap dengan jenis modal atau produk seperti apa? Itu kan dilihat, Iya, ya. Dan itu tahu dari mana? Riset, iya. ya kan. Data driven artinya. Ya, data driven itu kita sediakan sebenarnya, ya kan. Dari segi mana? Ya, kita coba usahakan ya, selalu ada edukasi, ada juga apa namanya itu, kalau di yang tim jadi klien kita, yaitu maka nanti akan ada bantuan juga ya dari tim GrowLab untuk ngasih rekomendasi berdasarkan riset yang kita lakukan. Gitu. Mindset data driven ya. Baru nanti share ke eksekusi plannya, strateginya ya. Jangan berpikir iklan sama dengan jadi miliarder dan beli McLaren lah, maksudku. Ya nggak seperti itu konsep punya produk dijual iklan langsung rame gitu loh ya. Produk itu kenapa produk rame tadi, ada market fit-nya, ada riset sudah dilakukan, ya kan. Marketing yang baik menghasilkan produk yang laku, setuju. Ya, tapi coba amati juga ya produkmu itu seperti apa juga, dan itu baru turun ke strateginya gitu loh maksudku. Strategi yang tepat itu nanti yang dipikirin GrowLab gitu. Jadi GrowLab ini bantuin teman-teman seller itu apa? Profit. Bantu seller itu apa? Untuk punya framework berpikir bahwa ketika berbisnis seperti ini, ya kan, marketku yang aku lawan tuh siapa? Benchmark aku bisa naik tinggi itu semana gitu ya. Lawanku siapa dan potensi uang yang bisa aku dapetin di pasar seperti ini itu siapa? Itu kita petain gitu loh. Ya kan? Jadi supaya apa? Nanti seller itu tahu bahwa oh jualan segini, pasarnya segini. Kalau mentok gimana Mas Aldo? Ya kita next melebar dong gitu ya. Kalau di industri itu kamu sudah jadi juara, ya sudah, demand-nya segitu, kebutuhan pasar segitu ya. Berarti apa? Ngelebar nextnya itu. Ya kan? Jadi tidak hanya fokus di produk itu yang kita cecer. Terus dikasih suntik iklan terus gitu. Nah, itu strategi-strategi juga yang plan-nya kita mainkan di GrowLab gitu sih. Iya. Tapi masalahnya banyak orang yang mengesampingkan mindset itu dulu sih. Bagi mereka yang penting jualan. Justru kadang jadinya salah arah ya. Iya, salah arah dan nggak ngantongin duit. Ya kan? Iya, Jadi donatur Shopee juga. Iya sih. Jadi menurutku ya balik lagi sebenarnya memang benar ya yang harus dikuatin tuh fundamentalnya, cara berpikirnya, sehingga ketika toko itu grow, menggulung profitnya pun enak. Contoh kayak tadi deh, dia dapat product winning 288 juta, ya kan. Net marginnya ya lumayan sehat lah ya, 15%-an lumayan sehat lah ya. Sehat itu. Sehat 15%, dikaliin aja udah sama 280 juta. Dapat dia 40-50 juta sebulan gitu. Itu udah kayak gaji 2 orang manajer lah di Jakarta gitu. Jadi menurutku hal kayak gitu tuh perlu banget diawalin dengan cara berpikir yang benar, mindset yang benar gitu ya. Karena kalau enggak bisa aja dia bukan untung 40 atau 50 juta. Tapi kalau di awalnya dia salah hitung, bisa aja justru ketika tokonya gede dia minus 40 atau minus 50 juta. Nah, itu juga Gitu. ya. Betul. Itu yang apa namanya? Kalau seller yang sekedar jualan ya itu. Iya. Ngejar volume. Volume bener nih, dapat volume yang dia mau. Tapi nggak dapat apa-apa. Betul. Gitu. Margin minus 0,5% kadang nggak dilihat kan? Ya, kaliin aja sama 100 juta ada berapa? Ada 5 juta. 5 juta ya. Ya mungkin kalau modalnya untuk 1 juta gulung nggak kerasa ya. Iya. Ketika di scale up jadi 1 miliar, ya kan? Karena untuk iklan, minusnya berapa tuh? 50 juta? Iya. Baru pusing kan? Iya, makanya sebenarnya perlu mindset dan gimana sih cara ngebangun mindset ya ada di ekosistem yang tepat ya. Di ekosistem yang memang punya visi dan misi keberlanjutan ya. Nggak cuma masalah hari esok, tapi jangka panjang lah ya. Betul. Gitu ya. Dan jangka panjang ini ya, ngomong-ngomong aku jadi kemarin ini belum aku buat konten ya, cuma nanti aku bakal munculin. Jadi ada satu studi kasus tuh, ada seller jualan fashion wanita, ya. Dia mainnya juga impor lah ya. Dia itu sama kita sejak April 2025. Jadi ketika Ramadan tuh nge-peak, dia ambles tuh di April kan umum. Aku tuh kemarin lihat data grafik tahunannya 2025 ya. Ternyata dari April sampai tutup buku tahunan di Desember, dia itu hanya turun 1 kali. Ya. Waktu itu aku lihat kan penurunan itu karena apa? Oh, ternyata dari situ adalah
satu simple dia itu ada stok dari top produk yang satu itu nggak nutut orderan dari impornya ke dia. Oh iya, stoknya kosong lah ya Stoknya jadinya. kosong, iya. Ya mungkin kalau nggak itu kita bisa lebih perfect mungkin ya. Iya, iya, iya. Bisa meningkatkan dari April, Mei, Nggak pernah Juni. turun. Iya. Meskipun growth-nya beda-beda ya. 8 bulan nggak pernah lebih rendah dari bulan sebelumnya. Dari bulan sebelumnya. Iya. Iya. Dan ya hal-hal itu aku ngomongin tadi sih. Artinya itu apa? Bikin omsetnya ya. Aku ngomongin omsetnya itu April tuh aku ingat sisa 170 juta waktu itu. Kemarin tutup buku itu di hampir 800. Ya. Next targetnya kan 1M nih ya, kejar di Ramadan ini gitu. Jadi artinya itu untuk mendapatkan segitu ada satu langkah proses panjang, ya kan? Ada satu proses yang harus di apa ya lalui dan scale up-nya pun waktu itu sellernya budgetnya nggak segitu gedenya Iya, untuk menyuntik iya. itu kan. Perlu juga apa namanya kita petakan pelan-pelan momentumnya kapan, Bener. kapan defend, kapan cut off dan sebagainya itu kita terapin di situ juga gitu loh. Nah itu perlu waktu guys gitu loh. Iya. Ya. Jadi nggak bisa balik Instan. lagi instan disuntik Mm-mm. gitu sih. Iya sih, dan sebenarnya balik lagi kalau semuanya udah siap secara framework, secara produk, secara kalkulasi, menurutku suntik iklan di Shopee ataupun TikTok nggak kalah menariknya juga dibanding investasi-investasi di tempat lain gitu. Ini kan sebenarnya kita Betul, suntik betul. iklan itu atau top up iklan di e-commerce ya selama kita emang tahu hitungannya ya. Betul. Kita udah detail banget. Itu sebenarnya nggak kalah menarik dibanding Investasi investasi tempat di lain, ya. saham, di kripto, di emas gitu loh. Karena justru di platform itu juga kita bisa lihat kan dari hasil iklan kita tuh berapa omset Berapa yang kita dapat. pendapatannya, iya. Iya, berapa kali gitu loh, ya kan? Oke lah kalau di kripto lah misalkan ya. Kemarin kan tahun-tahun sebelumnya ini titik terendahnya 16.000 ya. Nah, Naik ke berapa tuh? Paling tinggi 126 ya. Kalau nggak salah ya. 120. Sekitar berarti 8 kali, hampir 8 kali ya. 8 kali. kurang dong. 2 7. iya iya. 7 sampai 8 kali ya gitu ya. Mungkin kalau kita invest 100 jadi 700 atau 800 juta. Kalau di titik bottomnya ya, tapi nggak ada yang tahu bottom. Nggak ada yang tahu bottom. Nggak tahu, ada yang kita nggak pernah tahu topnya kapan Nggak juga. bisa ngontrol. Nggak bisa kontrol. Di bisnis gitu ya. Kalau kita hitungannya pasti, kayak kamu deh tuh. ROAS kamu kan 40, pernah juga sampai 70 kan ya, Do ya, gitu kan. Ya kan Itu kalau nggak salah. momentum aja Oh, tapi itu ya, momentum ya. Heeh. Tapi normalnya kalau nggak salah 60 kan average-nya kan, Do. Oh, Gitu. enggak lah. Oh, enggak. Oh, Enggak, oke, oke. 50. Enggak. Oh, oke, average anggaplah di 40 deh, average di 40 gitu atau 50 gitu. Kita masukin aja duit ke situ, 5 juta atau 10 juta gitu ya. Selama kita tadi ya tahu hitungannya, tahu titik jenuhnya, titik optimalnya di mana, masukin di situ misalkan 10 juta. Jadi berapa tuh? Jadi 400 juta. Cuma Sorry. Kalau 40 berarti 10 kali 40. iya 400 juta, ya kan? Gitu. Masukin misalkan kamu ada budget 100 juta. Ya selama memang tadi ya, memang iklan kan nggak selalu linear dengan biaya iklan ya, performa dengan biaya. Tapi kalau kita udah dapat titik optimalnya, misalkan kamu titik optimalnya 40 gitu, itu kan bisa berapa tuh? 100 juta dapat 4 miliar tuh harusnya gitu kan. Jadi kan maksudnya itu sesuatu yang juga nggak kalah seksi ya dibanding investasi juga sebenarnya. Iya, iya. Itu kan juga konsep leverage ya. ROI, ROAS itu kan konsep leverage. leverage. Kalau teman-teman mungkin di kripto atau di saham suka pakai leverage terus rungkat, ya kalau di bisnis sebenarnya bisa juga rungkat kalau salah hitung. juga sih ya. Tapi ada faktor-faktor yang kita punya kontrol di dalamnya gitu. Betul, betul. Nah, itu yang juga perlu dipahami teman-teman bahwa beriklan ketika kalian punya langkah yang tepat itu punya punya efek amplifikasi yang memang nggak kalah menggiurkannya Iya. sama ketika teman-teman melemparkan uang itu ke Market. kripto, ke saham yang dimana kalian yaudah deh ngikutin Iya. ini gitu ya, berharap naik gitu. Iya. Sedangkan kalau kita Di di bisnis kita bisnis. sendiri ya kita punya kontrol kan. Kalau ini kayak gini salah strateginya apa ya, what X-nya apa ya, kalian bisa lakuin. Dan ketika kalian bisa evaluasi, aku yakin selama kalian nggak berhenti buat belajar nyoba sih, kalian bisa pakai leverage itu buat terus amplifikasi Ningkatin. investasi kalian Iya, gitu iya, di iya. bisnis kalian sendiri. Benar-benar. Dan terakhir mungkin sebelum kita
closing juga kayaknya udah cukup lama ya. 2 jam ini kayaknya ya tuh ya. Waduh. 2 jam ya ini. Mungkin terakhir boleh di-share nggak Do? Apa sih poin-poin utama atau prinsip dalam kita ngebantu teman-teman seller ya untuk bisa grow juga ya gitu. Apa sih prinsip yang selalu kita pegang gitu ya? Yang menurutmu kamu juga selalu tekankan di meeting pertama bersama mereka? Kan beberapa seller juga sempat sebelum kita bantu kan meeting dulu ya dengan kita gitu. Apa yang pengen kamu tekankan, apa yang pengen kamu sampaikan, dan mungkin tuh bisa juga jadi message buat teman-teman di sana yang belum join sama ekosistemnya GrowLab gitu. Oke. Aku mungkin poinku ya, yang pertama aku selalu terapin ke cara pandangnya tadi ya. Makanya tadi juga seperti mention bahwa kita selalu tanyakan harga jual segini untung apa enggak dengan budget sekian. Itu pasti aku tanyakan. Ya, karena aku mau jujur aja ke mereka gitu. Artinya apa? Tadi yang aku bilang, bisnis itu harus untung. Itu aku terapin ke mereka. Ya, jangan ngejar punya 1000 paket, tapi kejarlah kalian punya profit dari mungkin kecil, dari cuman profitnya 2 juta per bulan, 3 juta, gulung 5 juta, 10 juta ya, sampai tadi mungkin bakal satu produk sampai 50 juta itu perlu diterapkan gitu. Dan itu nomor 2, setelah tahu landasannya itu jangan keburu-buru ya. Maksudnya adalah jangka panjang, sustainability bisnis itu. Ya, memang ada waktunya bisnis itu ngegas, ada waktunya bisnis itu ngerem, kayak nanti Ramadan itu waktunya ngegas. Setelah itu low season ada waktunya ngerem, ada waktunya kita positioning bisnis kita ke research dulu untuk melebar dan sebagainya. Kedua, poinnya apa yang poin kedua selain dari bisnis itu untung, kedua adalah teman-teman coba hargai prosesnya. Ya, coba untuk punya framework berpikir itu jangan gini. Aku tuh mau bisnisku naik. Ya. Udah tak kasih kamu tak bayar kamu, pokoknya naikin dong gitu. Bisa kok dipaksa naik. Kalau aku mau main kasar ya, aku suntik aja terus iklan aku gedein. Karena kan itu cuman angka matematis pengali kan, ROI budget dan sebagainya itu gitu. Aku main segitu, tapi kan nggak sustain untuk mereka. Ya, makanya itu yang penting dilihat di sana gitu. Jadi jangka panjang, framework berpikir untung, dan ketiga adalah coba belajarlah untuk melihat data. Ya, jadi pasti biasanya kalau pertemuan tuh dan di report-report kita selalu sharing pakai data kan. Ya, itu kita tunjukin bahwa sebenarnya mereka bisa akses sebenarnya. Cuman kan aku tahu 90% seller tuh nggak ngebaca gitu ya. Dan kalau ngelihat itu kadang itu juga bingung loh. Turun. Oke, turun kenapa? Kayak gitu kan kadang. Itulah yang kita bantu, data driven yang penting. Untuk apa? Teman-teman itu membaca performa atau membaca performa. Strategi yang dilakukan baik apa enggak? Kalau enggak, next to-do-nya apa dan evaluasinya apa, itu yang coba dilakukan gitu. Oke, kalau gitu. Oke. Thank you buat waktunya. Sampai jumpa di episode keempat. Episode keempat. Sudah lupa nih episode berapa ini. Oke. Thank you.